Ikatan kovalen. Kalau tadi ikatan ion itu adalah serah terima elektron atau yang terdiri dari ion positif dan ion negatif. Kalau ikatan kovalen ini dia adalah penggunaan elektron secara bersama-sama. Jadi karena dia itu sama-sama membutuhkan elektron, maka dari itu ia lebih memilih untuk menggunakan secara bersama elektronnya agar ia dapat stabil. Jadi berikatan satu sama lain dengan cara memakai elektron secara bersama-sama. Itu ikatan ion, ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini lebih cenderung antar non-logam dan non-logam. Jadi non-logam seperti itu. Nah, non-logam ini tadi kan golongan berapa aja? Golongan 4A sampai 7A. Seperti itu. Nah, kita lihat contoh. Misalnya H dan atom Cl. Oke, H itu memiliki 1 elektron, sedangkan Cl ada 17 nomor atom. Oke, H itu kan 1. Berarti dia elektron konfigurasinya adalah 1 kan? Sedangkan Cl 17. Berarti 2, 8, sisanya 7. Kan? Nah, tadi kalau misalnya untuk stabil dia cenderung untuk 2 atau 8. Berarti kan ini cuma 1. Berarti kalau stabil harus 2 kan, berarti menerima elektron, 1 elektron. Nah, ini juga 7 kan, 7 dia lebih memilih untuk menerima elektron daripada dia melepaskan elektron, karena kalau melepaskan yang dilepaskan banyak, jadi dia lebih memilih untuk menerima elektron. Menerima berapa? 1 elektron. Kalau misalnya 1 elektronnya ini diberikan ke Cl agar ia stabil, H-nya kehilangan dong. Dia tidak memiliki atom lagi atau elektron lagi. Maka dari itu, karena mereka sama-sama saling membutuhkan, akhirnya mereka memilih untuk menggunakan elektron secara bersama-sama. Jadi H dengan elektron valensi 1 dan Cl elektron valensinya 7, 4, 5, 6, 7. Jadi dia masing-masing berikatan. Gini, Cl memakai H, 1H, stabil kan? 8. Nah, H juga memakai 1 agar dia stabil. H itu kan stabilnya 2. Ya kan, stabilnya 2 atau 8. Makanya dia mengambil 1 kan. Dia stabil, si Cl juga 1 biar dia stabil. Maka ini membentuk ikatan kovalen karena dia menggunakan secara bersama-sama untuk ikatan kovalen seperti itu. Nah, ikatan kovalen sendiri nanti ada dibagi-bagi, ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Tapi nanti akan dijelaskan ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3 saja. Nah, ini dibentuknya berarti H strip Cl dengan menandakan karena dia ikatan seperti ini kan. Nah, di sini membentuk ikatan kovalen tunggal karena dia cuma 1 ikatan ini ya nih. Nah, 1 HCl dia adalah kovalen tunggal. Contoh lagi, misal di sini adalah C dengan H. C itu adalah nomor atomnya 6, H itu 1. C kita bikin konfigurasinya 2, sisanya 4. H 1, berarti 1. 4. Berarti dia golongan 4, ya kan? Golongan 4 adalah non logam. H 1 harusnya golongan 1, tapi kan dia emang 1 ini adalah dia cenderung reaktif.
karena dia cuma satu elektronnya. Dia makanya butuh stabil dengan cara berikatan dengan atom atau unsur yang lain, seperti itu. Nah, di sini ada 4 C-nya. Dia butuh berapa? Dia lebih memilih membutuhkan elektronnya agar ia stabil. Butuh 4 kan? Agar ia stabil biar dia 8. Sedangkan di sini juga butuh 1 elektron biar dia stabil. Sama-sama saling membutuhkan. Gimana caranya biar dia berikatan? Kita bikin di sini. C itu dia memiliki elektron valensi 4. 1, 2, 3, 4. Bisa seperti ini Lewisnya. H-nya 1 kan? 1. Ini berikatan ke sini, H-nya yang stabil, tapi C-nya masih ada yang belum kan? Belum stabil. Nah, makanya kita tambahkan di sini H lagi. H, sini H, sini H, biar dia stabil. C-nya. H-nya 2. Ya kan, stabil. Sini juga 2. Ini juga 2. Stabil H-nya. C-nya bagaimana? Stabil tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngambilnya dari sini. Jadi memakai elektron secara bersama-sama. H-nya sudah stabil masing-masing. C-nya juga dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Nah, bagaimana ikatannya? Ikatannya kita bikin. Jadi bentuknya C, H, 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 dan H di sini. Nah, ini masing-masing adalah ikatan kovalen tunggal karena dia cuma 1. Gitu. Nah, ini mengenai ikatan kovalen tunggal. Selanjutnya adalah ikatan kovalen rangkap. Contoh C dan O. C itu 6, O itu 8. Kita bikin konfigurasinya. C6 yaitu 2, 4. Sedangkan O itu ada 8, berarti bikin 2, 6. Ini konfigurasinya. Dia memiliki elektron valensi 4 dan elektron valensi 6. Dia golongan berapa berarti? Golongan 4A dan 6A. Nah, golongan 4 dan golongan 6 ini termasuk adalah non-logam dengan non-logam. Kita bikin ikatan Lewisnya. C itu 4, 1, 2, 3, 4, ikan. O itu 8, O itu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini. Ikan. Dia butuh berapa agar stabil? Butuh 2 lagi kan? Sedangkan di sini dia butuh 4 elektron lagi. Sama-sama membutuhkan, maka dari itu dia memilih untuk berikatan secara bersama-sama. Duanya dari mana? Ini ke sini, ini ke sini. Pas kan? 2, karena O itu butuh 2. Udah 8. Nah, C-nya masih sisa 2 elektron. Nah, maka dari itu ditambahkan lagi O-nya. Karena kan O tadi itu kan butuh 2. Makanya bisa dipakai 2-nya itu untuk berikatan ke O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah. Berarti di sininya adalah dari C. Gitu. Nah, ini udah stabil C-nya. Kita bikin ulang misalnya di sini. C-nya kita bikin seperti ini. O-nya tadi kan 6. 4, 5, 6. O 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini. Ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini. Ya kan?
ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Dengan cara ini. Nah, stabil kan O-nya? Ini juga stabil O-nya. Nah, C-nya bagaimana? C-nya itu stabil dengan cara 1, 2, 3, 4, dia butuh 2 lagi. Nah, dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka dari itu kita bikin lagi seperti ini. C 2 O 1, 2, 3, 4, 5, 6 O 1, 2, 3, 4, 5, 6 gini. Ini 8 O nya 8, ini kan, C nya 4, 5, 6, 7, 8 seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 O juga. C nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas kan? 8, 8, 8. Nah, membentuk, karena sama-sama saling membutuhkan, maka dia disebut ikatan kovalen. Nah, kita tarik garis, membentuk C O O. Ini disebut ikatan kovalen rangkap 2 karena dia membentuk rangkap, ya kan, 2 seperti itu. Oke, selanjutnya ada unsur N dengan N. N itu memiliki nomor atom 7. Jadi kita bikin konfigurasinya sama dengan 2, 5, ya kan? Nah, dia membutuhkan berapa? 3 elektron kan agar ia stabil. Nah, N pun juga sama tadi. Dia membutuhkan 3 elektron juga. Karena sama-sama saling membutuhkan. Dan juga dilihat di sini ketika elektron valensinya 5 berarti dia golongan 5A, yang itu adalah non logam dengan non logam. Kita bikin Lewisnya 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, 5 kan dia menangkap 3 elektron atau mengambil 3 elektron. Set. Nah, ambil. Sudah pas yang sebelah sini, sini juga ngambil 3 elektron. Nah, ini sama ini dia cenderung untuk naik ke atas sini. Jadi membentuk N 1, 2, 3, 4, 5. Yang di sini juga 4, 5. 8 kan? Ini juga 8. Sudah sama-sama stabil. Kita bikin tarik garis. Membentuk N. Nah, di sini adalah ikatan kovalen rangkap 3 karena dia membentuk rangkap 3 seperti itu. Tadi sudah tunggal, kovalen rangkap 2 dan rangkap 3. Jadi sama aja tahapannya. Nanti kalau misalnya ada soal mengenai unsur N dengan apa, kalian bikin dulu konfigurasi elektronnya, terus dilihat dia melepaskan atau menerima. Kalau misalnya yang satu melepas, yang satu menerima, berarti dia cenderung untuk membentuk ikatan ion kan, karena dia akan serah terima elektron. Yang satunya melepas elektron, yang satunya menerima elektron. Nah, dilihat juga apakah dia golongan logam kah atau non logam kah, dilihat dari nomor
atau jumlah elektron valensinya. Di sini kayak jumlah elektron valensinya kan 5, berarti dia golongan 5A kayak gitu. Kalau misalnya di sini elektron valensinya 1, berarti dia golongan 1A dan seterusnya. Nah, golongan 1A tadi 1A, 2A, 3A itu adalah golongan logam, sedangkan golongan 4 sampai 7 adalah golongan non logam, karena golongan 8A itu adalah golongan gas mulia, yaitu golongan yang sudah stabil. Nah, terus dilihat lagi setelah itu dibikin Lewisnya. Dibuat Lewisnya berdasarkan jumlah elektron valensinya. Di sini elektron valensinya 5, berarti dibikin 5. Kalau 3 berarti bikin 3 dan seterusnya. Seperti itu. Nanti dipasang-pasangkan. Kalau tadi kan ini dilihat dia sama-sama saling membutuhkan, dia juga berasal dari non logam dengan non logam, berarti dia cenderung untuk membentuk ikatan kovalen. Nah, berarti dia sama-sama menggunakan elektron secara bersama-sama. Dilihat lagi pasangannya, dibikin pasangan sudah sama-sama stabil, sebelah kiri dengan sebelah kanannya dibikin ikatannya ikatan apa? Kovalen tunggal kah, rangkap 2 atau rangkap 3? Kalau ikatan ion kan tidak ada bentuk seperti ini karena dia terdiri dari ion positif dan ion negatif. Kalau ion positif dan ion negatif ditulis ionnya dia dalam bentuk ion apa. Kalau ion positif berapa, ion negatif berapa, berdasarkan dia menerima atau menangkap elektronnya berjumlah berapa. Kalau misalnya dia menangkap elektron berjumlah 2 elektron, membutuhkan 2 elektron, berarti kan dia menerima 2 elektron, jadi dia membentuk ion negatif 2E atau 2-. Kalau misalnya positif, berarti dia melepaskan elektron. Kalau positif 1, itu dia satunya tidak ditulis biasanya. Kalau 2, 3 dan seterusnya biasanya ditulis, jadi 2+, 3+ dan seterusnya. Begitu juga dengan min 1 itu satunya tidak ditulis, tapi kalau 2, 3, 4 itu ditulis 2 atau min 3 dan seterusnya. Seperti itu. Oke, sekian untuk penjelasan dari ikatan ion dan ikatan kovalen. Dipelajari kembali, kalian bisa buka-buka referensinya dari buku atau dari internet mengenai materi ikatan ion dan ikatan kovalen, karena materi ini akan keluar juga di UTS, jadi kalian pelajari dengan baik. Semoga kalian dapat mengerjakan soalnya dengan baik dan benar, seperti itu. Untuk materi UTS-nya ada tentang penentuan golongan dan periode dalam suatu unsur, dan juga ikatan ion dan ikatan kovalen. Sampai situ, jadi kalian pelajarin dengan baik untuk kimianya. Oke, sekian pembelajaran kimia hari ini. Semoga kalian dapat dipelajari kembali pembelajarannya hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.